adik-adik dan teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Senang sekali rasanya berjumpa dengan kalian semua, meskipun secara online. Oh iya, kami juga mengucapkan selamat Paskah dan selamat merayakan Hari Raya Pentakosta untuk adik-adik dan teman-teman sekalian. Yuk adik-adik, marilah kita kembali bersama-sama mengikuti keseruan Bina Iman ini. Untuk itu, supaya kita dapat mengikuti kegiatan ini dengan semangat, dengan gembira, maka marilah kita mengawalinya dengan bernyanyi bersama. Dan akan dilanjutkan dengan doa pembuka yang akan dipimpin oleh para frater. Ayo adik-adik. Seperti dan menari, ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dan menari. Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dan menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dan menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dan menari. Kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dan menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dan menari, menari seperti dan menari. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, kami bersyukur kepadamu untuk semua anugerah yang Engkau limpahkan kepada kami dalam hidup kami. Kami mohon ya Tuhan, hadirlah di tempat ini pada saat ini untuk menaungi kami, untuk menaungi anak-anak kami, untuk menaungi saudara-saudari kami, agar apa yang menjadi pertemuan kami pada hari ini berguna bagi hidup kami dan berguna bagi pengembangan iman kami masing-masing. Semuanya ini kami mohon dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, Ia akan bersaksi tentang Aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan Aku. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Roh kebenaran datang,
Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang dia terima daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah kepunyaanku. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang dia terima daripadaku. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Halo adik-adik yang saya kasihi dalam Tuhan. Pada hari ini kita merayakan Hari Raya Pentakosta. Oh iya adik-adik, setiap kali kita merayakan Hari Raya Pentakosta, kita merayakan hari di mana Roh Kudus turun atas para rasul. Dikisahkan bahwa setelah Yesus naik ke surga, para murid Yesus kembali ke Yerusalem dan berkumpul di sebuah rumah untuk berdoa dan menantikan Roh Kudus yang dijanjikan Yesus setelah ia bangkit dari antara orang-orang mati. Dan tepat pada hari raya Pentakosta, di mana para murid Yesus juga sedang berkumpul dan berdoa, tiba-tiba Roh Kudus itu turun dan menaungi mereka. Para murid Yesus kemudian begitu merasa bersukacita, bergembira, dan tumbuh keberanian untuk pergi mewartakan Yesus kepada semua orang. Sebelumnya mereka begitu takut untuk menjadi saksi dan mewartakan Yesus. Tetapi setelah menerima Roh Kudus, mereka kemudian menjadi berani untuk mewartakan Yesus. Roh Kudus itulah yang mendorong dan membangkitkan keberanian kepada mereka. Adik-adik yang saya kasihi dalam Tuhan, Roh Kudus yang sama juga turun dan menaungi adik-adik sekalian, menaungi saya, para guru, teman-teman, para frater, para romo, dan singkatnya menaungi kita semua yang adalah anak-anak Tuhan. Untuk itulah kita patut bersyukur dan bersukacita serta bergembira atas anugerah Roh Kudus ini kepada kita. Lalu kita perlu bertanya, untuk apa Allah mengutus Roh Kudus kepada kita? Jawabannya adalah untuk menemani dan menuntun kita. Tuhan Allah tidak pernah membiarkan kita berjalan sendirian, tetapi Ia senantiasa menyertai kita dan menuntun kita dengan mengutus Roh Kudus-Nya kepada kita. Sebagaimana dikatakan dalam Injil yang barusan kita dengar bersama. Dikatakan, apabila Roh kebenaran datang, Ia akan memimpin kamu ke dalam keseluruh kebenaran. Sehingga adik-adik, kita semua sesungguhnya tidak pernah ada sendirian. Tuhan selalu ada di sekitar kita dan bersama kita. Baik di rumah, di sekolah, di jalan, di gereja, atau saat kita tidur, saat kita belajar, saat makan, saat berdoa, saat mandi, saat bermain. Singkatnya, di mana saja dan kapan saja, Tuhan selalu ada bersama kita. Adik-adikku yang terkasih dalam Tuhan, Roh Kudus yang dicurahkan Allah kepada kita kemudian membimbing dan menuntun kita supaya kita senantiasa selalu berada dalam jalan Tuhan. Ia membimbing kita supaya kita tetap di bawah naungannya dan tidak jauh dari Tuhan itu sendiri. Tadi dalam Injil dikatakan,
Roh Kudus akan memimpin kita ke dalam kebenaran. Kebenaran itu, adik-adik sekalian, adalah jalan dan kehendak Tuhan. Untuk itu, marilah adik-adik yang saya kasih dalam Tuhan, kita menyadari bahwa Roh Kudus selalu membimbing kita, selalu menuntun kita. Lalu pertanyaannya, bagaimana kita bisa menyadari bimbingan Roh itu? Yaitu pertama, kita selalu berdoa. Kita mengikuti misa baik hari Minggu maupun hari biasa. Dan juga kita sering dan selalu membaca kitab suci dan merenungkannya. Dalam doa dan pembacaan kitab suci, Roh Kudus selalu membantu kita untuk mengenal kehendak Tuhan. Adik-adik dan teman-teman yang saya kasih dalam Tuhan, telah saya sebutkan sebelumnya bahwa setelah menerima Roh Kudus, para rasul kemudian tidak takut lagi untuk mewartakan Yesus Kristus. Mereka menjadi berani menjadi saksi Yesus Kristus. Nah, kita adik-adik sekalian, pertama-tama menyadari bahwa kita pun telah dianugerahi, dinaungi Roh Kudus. Maka kita pun diminta oleh Allah untuk menjadi saksi Yesus Kristus dan mewartakan kebaikan Tuhan kepada setiap orang, khususnya kepada orang yang berada di sekitar kita. Tuhan Yesus dalam Injil tadi mengatakan, jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi. Lalu bagaimana caranya menjadi saksi? Adik-adik sekalian, pertama-tama yakni dengan berbuat baik, berlaku baik kepada setiap orang, kepada siapa saja, baik kepada orang tua, kepada sanak saudara, kepada teman-teman di sekolah, teman-teman bermain, kepada para guru, kepada tetangga, dan kepada siapa saja yang kita jumpai setiap hari. Adik-adik yang terkasih, marilah kita senantiasa memohon Roh Kudus agar Ia senantiasa menuntun kita dalam setiap tugas dan kesaksian kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Halo teman-teman dimanapun Anda berada. Perkenalkan, saya Pastor Fidelis Bolowotan SMM. Sekarang saya bekerja sebagai staf pembina atau pendamping para frater dan bruder di Seminari Tinggi Montfort Pondok Kebijaksanaan Malang. Apa itu SMM? SMM adalah Serikat Maria Montfortan, didirikan oleh Santo Louis Marie Grignon de Montfort atau biasa dikenal dengan nama Santo Montfort. Beliau adalah saksi dan guru spiritualitas Maria, sebagaimana yang dikatakan oleh Paus Yohanes Paulus II dalam ensikliknya Redemptoris Mater artikel 48. Semangat dasar dari tarekat kami adalah semangat Maria, sebagaimana yang diwariskan oleh bapak pendiri kami, Santo Montfort. Itulah sebabnya mengapa kami juga mengenakan atribut busana biara seperti ini, jubah putih, dan juga ada rosario dan tali singel berwarna hitam. Bagaimana karya-karya kami dan di mana saja kami para Montfortan bekerja berkarya di seluruh dunia dan juga di Indonesia. Berikut ini kita akan mendengar dan menyaksikan secara bersama. Saya Frater Gusti Asmat SMM.
Karya kami para Montfortan di Indonesia ada dua bentuk, yakni karya di bidang parokial dan juga karya di bidang kategorial. Di bidang parokial, kami berkarya di 5 kuskupan, yakni Kuskupan Sintang, Kuskupan Ruteng, Kuskupan Malang, Kuskupan Palangkaraya, dan juga di Kuskupan Pontianak. Di Kuskupan Ruteng kami berkarya di 2 paroki, di Kuskupan Sintang kami berkarya di 4 paroki, di Kuskupan Malang kami berkarya di 1 paroki, di Kuskupan Palangkaraya kami berkarya di 2 paroki, dan di Kuskupan Pontianak kami berkarya di 1 paroki. Selain berkarya di bidang parokial, kami para Montfortan juga berkarya di bidang kategorial, yaitu berkaitan dengan pembinaan iman umat. Hal itu seperti pembinaan di bidang retret, rekoleksi, atau pembinaan iman anak-anak, remaja, kaum muda, memberikan kursus persiapan perkawinan Katolik, serta kami juga melakukan misa keliling untuk melayani umat di stasi-stasi yang kami biasa mengikuti sebagai misi umat. Bagi teman-teman yang mau bergabung bersama kami di SMM, silakan datang dan hubungi nomor yang ada di bawah. Ditunggu ya. Adik-adik yang saya kasih dalam Tuhan, marilah kita mengakhiri pertemuan Bina Iman kita kali ini dengan berdoa dan akan dilanjutkan dengan lagu. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah mengutus Roh Kudus-Mu untuk membimbing kami selama pertemuan kami pada hari ini. Kami mohon kepadamu, semoga oleh karena Roh Kudus-Mu, Engkau selalu membimbing dan membaharui hidup kami selanjutnya. Kami serahkan semuanya ini ya Tuhan ke dalam tangan-Mu melalui tangan terurap Romo Frans. Tuhan bersamamu. Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kawanan kecil, jangan takut. Kawanan kecil, aku memilih kamu. Jangan takut. Jangan takut. Kawanan kecil, kawanan kecil, aku memilih kamu. Jangan takut, karena Bapa telah berkenan memberikanmu kerajaannya. Jangan takut, jangan takut, jangan takut. Jangan takut, kamulah miskin, kaya mereka.